adik-adik, di percobaan kali ini kita akan meneliti benda-benda apa saja yang dapat menghantarkan listrik. Di episode-episode sebelumnya, kita sudah mempelajari zat-zat pembentuk benda yang kita lihat sehari-hari. Ternyata tersusun dari atom-atom dan molekul. Sifat-sifat atom dan molekul yang menyusun suatu zat itu juga akan menentukan dari zat yang disusunnya. Nah, masih ingat juga kan tentang atom dan molekul yang menjadi ion? Pada percobaan kali ini kita akan menyelidiki sifat benda-benda yang zatnya mengandung ion, yaitu dari daya hantar listriknya. Nah, kira-kira ada yang tahu benda apa saja yang bisa menghantarkan listrik? Saya, Bu. Ya, silahkan. Apa jawabannya? Logam. Ya, logam. Kenapa? Karena di dalam logam karena logam mengandung ion. Ya, nah, tadi berdasarkan pendapat dari teman kalian ya, dikatakan bahwa logam itu bisa menghantarkan arus listrik dengan alasan katanya logam itu mengandung ion. Nah, untuk membuktikan pendapat tersebut kita akan melakukan percobaan ya, di mana percobaan itu kita menggunakan beberapa alat. Di antaranya yang pertama adalah multitester ya, kemudian kita juga menggunakan tembaga, jeruk lemon, kemudian penghapus pensil dan pensil kayu ya. Nah, sekarang kita akan mulai saja melakukan percobaannya. Kita mulai dari langkah 1. Silahkan, siapa yang mau membacakan langkah 1-nya? Saya, Bu. Silahkan dibacakan. Langkah pertama, tempelkan ujung kabel positif merah dan kabel negatif hitam multitester pada ujung-ujung kawat tembaga. Iya, baik. Amati apakah jarum multitester bergerak? Bergerak. Ternyata jarum multitesternya Bergerak. Jadi tembaga setelah dites dengan menggunakan multitester, jarumnya bergerak. Artinya apakah mengandung atau menghasilkan arus listrik atau tidak? Iya. Ya, baik. Kita lanjutkan dengan langkah yang kedua. Tancapkan ujung kabel positif merah dan kabel negatif hitam multitester pada jeruk nipis. Amati apakah jarum multitester bergerak? Bergerak. Ternyata berarti tadi kita sudah melakukan pengetesan terhadap jeruk lemon ya, jarum multitesternya juga bergerak. Artinya jeruk lemon juga bisa menghasilkan arus listrik. Masukkan lagi ke dalam tabel pengamatan. Langkah yang ketiga, silakan. Tancapkan ujung kabel positif dan kabel negatif multitester pada penghapus pensil. Iya. Amati apakah jarum multitester bergerak? Tidak. Catatlah datanya dalam tabel yang disediakan dengan cara memberi tanda checklist. Baik, untuk langkah yang ketiga ini ternyata pada saat penghapus itu kita tes dengan menggunakan multitester, jarumnya Tidak bergerak. Arti, ya. Langkah yang keempat, Saya, Bu. ya silakan. Tempelkan ujung kabel positif merah dan kabel negatif hitam multitester pada kedua ujung pensil. Ya. Amati apakah jarum multitester bergerak. Ternyata tidak bergerak juga. Catatlah datanya dalam tabel yang disediakan dengan cara memberi tanda checklist. Iya, kita sudah memasukkannya ke dalam tabel bahwa setelah dites juga ternyata pensil kayu juga tidak bergerak jarumnya ya pada multitester. Artinya pensil kayu itu menghasilkan arus listrik atau tidak? Tidak menghasilkan arus Listrik. Baik, langkah 1 sampai 4 sudah kita lakukan, kemudian tabel pengamatannya sudah lengkap kita isi. Nah, siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Saya, Bu. Silahkan. 1. Tembaga dan jeruk lemon. Setelah dites menggunakan multitester, jarum multitester bergerak. Artinya tembaga dan jeruk lemon menghasilkan arus listrik. Iya, selanjutnya 2. Penghapus pensil dan pensil kayu. Setelah dites menggunakan multitester, jarum multitester tidak bergerak. Artinya pensil kayu dan penghapus pensil tidak menghasilkan arus listrik. Iya, itu adalah hasil presentasi dari teman kalian berdasarkan percobaan yang sudah kita lakukan. Nah, kira-kira dari data yang sudah kita peroleh dari tabel pengamatan ini, kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Baik, silakan. Benda yang dapat menghantarkan listrik adalah benda yang mengandung ion, sedangkan benda yang tidak dapat menghantarkan listrik adalah benda yang tidak mengandung ion. Iya, jadi itu kesimpulan dari percobaan atau kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini ya, bahwa kalau benda itu mengandung ion ya, dia akan menghasilkan Arus listrik.
Adik-adik, dari percobaan tadi bisa kita simpulkan bahwa daya hantar listrik, zat-zat yang mampu menghantarkan listrik berbeda-beda kekuatannya. Ada yang sangat kuat dan cepat menghantarkan listrik, ada yang lemah. Pengetahuan tentang zat-zat yang dapat menghantarkan listrik dan tidak dapat menghantarkan listrik sangat diperlukan dalam merancang bahan untuk membuat suatu produk. Misalnya, untuk alat-alat elektronik, tentu banyak bagian-bagiannya yang harus bersifat menghantarkan listrik, antara lain kawat-kawatnya. Sementara untuk benda-benda yang ingin dibuat aman dari sifat listrik, justru harus menghindari bahan-bahan yang dapat menghantarkan listrik, misalnya mainan anak-anak dan furniture. Sampai jumpa di percobaan berikutnya.